Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali untuk renungan kita hari ini. Tetaplah mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan menemukan hidup yang sesungguhnya dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan Yohanes 6 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah yang menjadi motivasi orang banyak untuk mengikut Yesus? Apakah yang dicari orang ketika mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ada banyak orang mau mengikut Yesus karena Yesus itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh mujizat, Allah yang menjawab segala pencobaan-pencobaan atau segala pergumulan-pergumulan dan segala harapan-harapan kita. Ada banyak orang terlebih mencari Tuhan dan mau mengikut Tuhan hanya karena ketika dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sukacita. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah kita mau masih mencari Tuhan ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kerugian, ketika kita mengalami kelaparan, ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan kemarin? Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita mencari Tuhan kalau kita mengalami sakit penyakit, mengalami ekonomi yang bangkrut, mengalami keluarga yang retak atau keluarga yang hancur-hancuran, atau mengalami kita kehilangan pekerjaan? Saudara-saudara, dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, ada orang banyak yang mencari Tuhan ketika itu, tetapi mereka mencari Tuhan bukan karena mereka mengerti dan mengetahui dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi karena mereka kenyang menikmati makan roti yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sebenarnya salahkah saudara-saudara kalau orang kenyang dan mengikut Yesus atau mencari Yesus? Tidak. Tetapi yang menjadi persoalan, alangkah malangnya kalau kita mau percaya kepada Yesus hanya karena sebuah roti, atau karena kita kenyang, atau karena kita bisa menikmati enaknya hidup bersama dengan Yesus Kristus saja. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita, janganlah mencari Tuhan hanya karena kita dapat roti atau dapat sesuatu, atau kita kenyang dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi hendaklah, dikatakan di sini saudara-saudara, hendaklah kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan, itu yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan lagi mempersoalkan soal duniawi, jangan lagi mempersoalkan soal keuntungan, jangan lagi mempersoalkan soal kita lepas daripada pergumulan-pergumulan. Tetapi lebih daripada itu, saudara-saudara, makanya hati-hati, jangan terlalu suka sekali ketika kita ada satu KKR
yang di situ pamfletnya atau bannernya atau spanduk-spanduknya yang mengatakan mari datang beramai-ramai, ada kesembuhan ilahi. Saudara-saudara, kalau kita datang hanya karena kesembuhan dari penyakit kita, maka kita sedang merendahkan Tuhan. Apakah orang tidak boleh untuk mendapatkan kesembuhan? Boleh. Tapi kalau kita hanya mengikut Tuhan hanya untuk sekedar bahwa penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan, maka itu kita sedang merendahkan Tuhan. Kalau kita datang hanya kepada Tuhan, mencari Tuhan hanya ketika kita diuntungkan saja, berarti kita hanya mau enaknya saja, mau nyamannya saja. Sehingga iman percaya kita juga tidak semakin berkembang, tidak semakin tangguh, tidak semakin kuat. Kita hanya mau percaya kepada Tuhan Yesus apabila Yesus memberikan yang terbaik. Tetapi ketika Yesus tidak memberikan yang terbaik kepada kita, bahkan tidak menjawab doa-doa kita, maka kita akan meninggalkan Dia. Itulah yang menjadi Kristen gampangan. Dan saudara-saudara, jangan selalu memberitakan Kristus itu adalah Kristus yang enak-enak saja. Jangan memberitakan bahwa menjadi pengikut Kristus itu gampang, nyaman, sederhana, dan enak. Tapi ketika kita mengatakan bahwa kita harus percaya kepada Yesus, kita harus bersedia membayar harga. Karena apa? Karena ketika kita mengikut Yesus Kristus, Yesus sendiri sudah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mau mengikut aku, ya, dia harus meniadakan dirinya, memikul salib Kristus dan mengikut Dia. Itu. Jadi kita harus meniadakan diri kita, meniadakan keinginan-keinginan daging kita, meniadakan seluruh kenyamanan-kenyamanan yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Tetapi yang utama adalah kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi kita. Di situ dikatakan inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka apa? Segala sesuatu sebenarnya Tuhan akan cukupkan kepada kita. Kalau kita mengalami masalah, maka Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Kalau kita mengalami banyak pergumulan-pergumulan, maka Tuhan akan semakin memberikan hati yang semakin dewasa dan beriman kepada kita. Kalau kita hendak melakukan banyak hal, maka Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita bergumul untuk menyekolahkan anak-anak kita, maka Tuhan akan menunjukkan jalan itu bagi kita. Jadi oleh karena itu, mari percaya kepada Tuhan itu dulu. Jangan karena roti. Makanya Yesus katakan, saudara-saudara, orang percaya itu hidup bukan karena roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, mulut Tuhan. Jadi saudara-saudara, ya, kita ini hidup kalau karena roti, sebentar saja kita akan lapar lagi. Coba tadi pagi kita makan, ya, siang kita sudah lapar, siang makan lagi dengan kenyang, begitu lahapnya, ya, dengan begitu banyaknya, tetapi malamnya kita sudah lapar lagi. Artinya saudara-saudara, bahwa kehidupan dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan kita, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Hanya ketika kita mau menerima roti hidup itu sendiri, maka kita akan diselamatkan, maka kita akan dipuaskan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati, bukan karena hal-hal yang menguntungkan, tapi karena kami tahu bahwa keselamatan ada
yang Tuhan berikan kepada kami bagi orang-orang yang setia dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Tetaplah setia, tetaplah mengikut Tuhan. Dan mari menikmati makanan roti hidup dari Tuhan itu sendiri. Supaya kita sungguh-sungguh menerima hidup yang kekal itu. Sampai ketemu besok dan teruslah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.